warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam safety dari hati. Sahabat-sahabat K3, alhamdulillah dalam video ini kita bertemu kembali untuk mensupport mata kuliah implementasi K3 untuk praktikum pengukuran debu. Dalam pengukuran debu ini telah kita ketahui banyak metode-metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengukuran debu. Di antaranya adalah seperti dengan menggunakan personal dust sampler, dengan menggunakan alat digital direct reading, dengan menggunakan LVDS low volume dust sampler seperti ini dan high volume dust sampler seperti ini, yang mana dalam video ini yang akan kita jelaskan untuk pengukuran debu dengan menggunakan low volume dust sampler dan high volume dust sampler. Pada prinsipnya, prosedur pengukuran menggunakan low volume dust sampler atau LVDS dan high volume dust sampler atau HVDS sama. Yang membedakan adanya adalah ukuran dari alat yang kita gunakan, mulai dari filter holdernya, suction pumpnya terpisah untuk yang FVDS, terus flow meternya terpisah untuk yang VDS untuk membaca aliran udara, namanya flow meter untuk mengukur flow rate-nya udara. Yang HVDS filter holdernya menjadi satu dengan suction pump-nya. Kalau FVDS terpisah, filter holdernya, flow rate meternya, suction pump-nya terpisah. Kalau BDS jadi satu, filter holdernya, tempat filternya, filter holdernya, suction pump-nya, dan flow rate meternya, flow meternya jadi satu. Itu beda yang terlihat ya antara FVDS dan HVDS. Kemudian untuk prosedur pertama yang kita lakukan dari keduanya ini, HVDS dan HVDS, dalam melakukan pengukuran debu sama. Sebelumnya kita harus menimbang dulu filter yang akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran debu di lokasi. Kita ambil contoh untuk pengukuran menggunakan FVDS, kita menggunakan filter ukuran 47 mm. Kita ambil dengan pinset, kemudian kita masukkan ke timbangan electric balance, namanya timbangan digital, sampai 1/10.000 gram. Setelah terukur di sini berat filter tersebut, kita siapkan tempat untuk menyimpan filter tersebut sebelum kita gunakan untuk mengukur di lokasi. Setelah ketemu angka, kita tulis dulu angkanya, catat. Misal di sini ketemu 0,0919 gram.
Ini ya, terus dulu di sini. Setelah itu masukkan filter tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan. Kemudian kita butuh mengukur 2 filter untuk setiap alat yang kita gunakan, baik FVDS maupun HVDS. Kembang lagi satu lagi, masukkan. Muncul angkanya, tulis lagi 0,0931 gram. Kita ambil lagi. Masukkan dalam wadah yang disiapkan. Tutup kembali. Kita masukkan ke desikator untuk menjaga kelembapan tersebut supaya tetap terjaga kelembapannya. Kemudian kita timbang filter kedua, yaitu sebagai kontrolnya dengan simbol Y1. Tadi X1, sekarang kita ambil filter dengan kode simbol Y1 sebagai kontrol. Setelah ketemu angka, kita tulis terukur 0,0931. Kemudian kita ambil filter dengan simbol Y1 untuk kontrol. Kemudian juga kita masukkan ke dalam desikator untuk menjaga kelembapan filter tersebut sebelum kita lakukan pengukuran di lokasi. Kemudian setelah siap untuk melakukan pengukuran, maka kita ambil filter tersebut yang sudah kita timbang tadi dengan simbol X1 dan Y1, kita pasangkan pada alat LVDS ini, yang mana filter X1 dan Y1 ini mempunyai fungsi sebagai treatment dan kontrol. Yang X1 dipasangkan di filter holdernya. Seperti cara pasangnya. Kita buka filter holdernya. Kita ambil dari amplop, kita pasangkan. Kita putar, tutup rapat kembali. Kemudian kita ambil, masih dalam kemasan amplop, filter dengan simbol Y1 sebagai kontrol yang kita letakkan di sekitar lokasi tempat pengukuran dekat dengan filter X1 yang sebagai treatmentnya. Misal yang X1 saya taruh di sebelah sini biar enggak jatuh ya. Kita selipkan di antara selang ini, udah oke. Kemudian sebelum melakukan pengukuran,
Setelah siap untuk kita nyalakan alat yang kita pakai ini, FBDS ini, kita siapkan stopboard. Gunanya adalah nanti saat kita nyalakan power pada alat ini, kita nyalakan untuk mengukur selama 30 menit ke depan. Setiap 10 menitnya kita harus melihat angka yang ada pada flow meternya ini. Jadi selama 30 menit ke depan kita mengukur, kita harus mengukur atau membaca flow rate-nya ini, flow meternya ini, setiap 10 menit kita tulis angkanya. 10 menit kedua kita tulis lagi angkanya. 10 menit ketiga kita tulis lagi angkanya. Nanti akan kita rata berapa rata-ratanya dari flow rate yang ditunjukkan oleh flow meter ini untuk dimasukkan ke dalam rumus hitungan. Oke, sudah siap sahabatnya. Nyalakan powernya. Nyalakan powernya ya. Di sini terlihat dia bergerak-bergerak. Ini enggak tampak ya, kecil bolanya itu yang menunjukkan di garis fluidnya itu ya. Nanti setiap 10 menit kita tulis fluidnya. Misal ini 10 menit pertama dengan angka 30. Kita tulis dulu. Tulisnya seperti ini. Pada 10 menit pertama F1 sama dengan 30 LPM. LPM liter per menit. Kemudian misal ini menit ke-20 sekarang. Berarti kita tulis F2 nya berapa angkanya, misal angkanya 30 juga. Satuan LPM. Terus lagi di bawahnya. Kemudian ini menit terakhir, menit 30, berarti dia adalah di fluid ini adalah F3-nya atau fluid ketiga yang kita tulis pada menit terakhir. Misal sama 30. F3 30. Kemudian setelah 30 menit kita matikan alatnya. Lalu kita ambil filter yang di filter holder ini dengan catatan jangan tersentuh tangan, menggunakan pinset, dilipat dengan baik, dimasukkan dalam amplop dengan kode simbol X1 tadi untuk kita timbang setelah pengukuran.
Seperti ini melipatnya menjadi 4 bagian. Masukkan lagi ke amplop dengan kode simbol X1. Posisinya seperti ini, jangan dibalik, akan tumpah debunya nanti. Seperti ini, masukkan, tutup lagi. Lalu kembalikan lagi filter holdernya. Kemudian kita ambil filter simbol Y1 sebagai kontrol tadi. Yang kemudian akan kita timbang untuk mengetahui nilai dari X2 dan Y2-nya, di mana simbol X2 adalah simbol dari filter yang telah dipaparkan, diberi simbol X2. Itu yang akan kita timbang sekarang. Kalau X1 sebelum dipaparkan, X2 setelah dipaparkan, X treatmentnya, kalau Y kontrolnya, berarti Y1 filter kontrol yang sebelum dipaparkan, yang Y2 filter kontrol setelah dipaparkan. Nah, kita ambil satunya, kita timbang, angkanya berapa? Terus angkanya ditulis. Kosong 995 gram. Seperti ini tulisnya. X1 tadi sudah pertama kali tadi kita tulis, kita timbang, kita tulis, kemudian setelah terus dipaparkan, kita timbang lagi dengan simbol X2. Kita tulis juga di sisi sebelahnya sini. Kemudian kita juga menimbang yang Y1. Sekarang kita timbang yang Y1-nya. Setelah keluar angka, kita tulis Y2 sama dengan 0,0931 gram. Setelah kita ukur, setelah sudah dapatkan angka, ternyata untuk Y1-nya, filter kontrolnya, Y1 sebelum kita paparkan tadi dengan Y2-nya setelah kita paparkan tadi, kebetulan angkanya sama. Oke, kita dapatkan angka itu. Kita dapat angka X1, kita dapat angka X2. Di sini kita sudah mendapatkan angka-angka X1, X2, Y1, Y2, dan flow rate per 10 menit sebanyak 3 kali. Jadi angka-angka ini nantinya akan kita masukkan dalam rumus untuk perhitungan debu untuk menggunakan FVDS maupun HVDS. Sama rumusnya, yaitu G sama dengan X2 min X1 dikurangi Y2 min Y1 dibagi rata-rata flow rate tadi, yang kita ngukur 3 kali tadi flow rate-nya rata-rata, dikali T waktunya 30 menit dibagi 1000. Nanti akan ketemu hasil satuannya miligram per meter kubik. Itu hasil akhirnya. Baru nanti
kita interpretasikan dengan peraturan yang ada. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan bagaimana hasilnya. Untuk HVDS sama prinsipnya juga untuk yang HVDS. Cara menimbangnya sama, penempatan filternya juga sama, masukkan dalam wadah. Tetapi untuk yang HVDS filternya besar, ukurannya diameter 110 mm. Kalau yang HVDS segini, kalau HVDS sebesar ini. Kemudian kita ambil satu untuk ukuran HVDS ya. Masukkan ke electric balance, timbangan digital ini. Berapa angka yang keluar? Kita tulis 0,5028 gram X1. Kita ambil, masukkan ke amplopnya. Oke, sama kita masukkan sini dulu, lipat dulu jadi 2 supaya cukup. Desikator tutup. Kemudian kita ukur ya Y1. Setelah keluar angka 5, kita tulis 0,5066 gram. Kemudian ambil, masukkan ke wadahnya, ke amplop ini. Kita lipat, masukkan desikator. Jika kita tidak langsung mengukur ke lokasi atau ke stasiun kerja yang akan kita ukur, tetapi jika kita langsung mengukur ke lokasi kerja, kita bisa langsung ambil dari desikator ini filter-filter yang akan kita gunakan untuk mengukur di lokasi. Oke, sekarang kita tunjukkan contohnya untuk memasangkan filter pada HVDS ini. Sekarang akan kita contohkan bagaimana cara memasang filter ini kepada filter holder yang ada pada alat high volume gas chamber ini atau HVDS ini. Kita ambil yang X1 sebagai treatmentnya. Pertama, kita buka dulu filter holdernya seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, kita pasangkan filter dengan simbol X1 tadi. Ambil dari amplop, letakkan pada filter holder yang untuk HVDS. Kondisinya, lalu kita kunci dengan penguncinya. Kita pasangkan kepada filter holdernya, kita kunci luarnya, tarik lemnya,
Setelah terpasang, siapkan stopwatchnya. Selama 30 menit ke depan, sama seperti pengukuran LVDS, setiap 10 menitnya kita menulis flow rate-nya. Sehingga selama 30 menit ke depan kita tiga kali menulis flow rate-nya. Di mana flow rate-nya kita bisa membacanya? Ada di bagian belakang alat ini. Ini flow rate-nya di sini. Setelah kita siap untuk nyalakan powernya, sebelumnya letakkan filter dalam amplop tadi yang Y1 di sekitar lokasi pengukuran, misal di sini, sebagai kontrol. Kemudian kita nyalakan powernya. Flow rate-nya kelihatan. Flow rate-nya ini. Kemudian setelah 10 menit pertama, kita tulis flow rate-nya. Kemudian, misal setelah 10 menit kedua berjalan, kita tulis lagi flow rate-nya. Kemudian setelah 10 menit ketiga berjalan, di menit terakhir sebelum kita matikan, kita tulis flow rate-nya lagi. Setelah itu baru kita matikan. Setelah kita menulis flow rate ketiganya, dan 10 menit terakhir atau ke 30 menit ke 30-nya, baru kita matikan. Pengukuran kita selesai. Lalu untuk pembacaan flow rate pada LVDS tidak seperti LVDS yang langsung dibaca bisa dimasukkan dalam rumus. Yang LVDS tidak. LVDS menggunakan tabel konversi, kita konversikan. Sehingga tadi saya nulis F1-nya adalah 13, di sini 13, bola tadi menunjukkan angka 13, maka saya harus mengkonversikan kepada tabel ini. 13 sebelah bawah, tarik ke atas. Ketemunya adalah 600 liter per menit. Kita tulis F1 sama dengan 600 liter per menit. F2 juga sama tadi. Kebetulan tangnya sama 13-nya. Jadi pada angka 13 di flow rate meter ini yang saya tulis pada catatan saya konversikan dulu dengan tabel flow rate pada LVDS. 13 tadi adalah 600. Kebetulan yang flow rate ketiganya juga sama, hanya 13. Pada tabel ini 13, naikkan ke atas 13, naik ke atas, ketemunya potongannya adalah berangka 600. Kita tulis 600 LPM. Setelah kita tulis, kita ambil filternya. Caranya sama seperti LVDS.
Kita amankan Y1-nya. Kita lepas dari filter holdernya. Seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini lipatnya menjadi 4 bagian, seperempat, masukkan dan kebalik ya, jangan seperti ini, tetap seperti ini. Oke, pasang lagi dulu. Setelah itu baru kita ukur X2 nya. Kita ambil dari amplop tadi, letakkan pada undangan, kita tunggu angkanya sampai berhenti. Tunggu. Angkanya di X2. Setelah itu kita ambil lalu kita ukur yang Y1 tadi sebagai kontrol tadi. Sekarang kita ukur Y1, kita ukur untuk mendapatkan angka Y2. Angkanya oke. Setelah kita dapatkan angka, untuk X2-nya dan Y2-nya, yaitu angka sudah dipaparkan atau berat filter sudah dipaparkan, yang treatment dengan simbol X2, yang kontrol dengan simbol Y2. Berarti sekarang kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk penghitungan total debunya. Sama rumusnya dengan FBDS, yaitu X2 dikurangi X1 dikurangi Y2 dikurangi Y1. X2 dalam kurung X2 min X1 dalam kurung dikurangi dalam kurung Y2 min Y1 dibagi rata-rata fluorid tadi
F1, F2, F3 dibagi 3 dikali waktu pengukuran 30 menit dibagi 1000. Ketemunya angka dengan satuan miligram per meter kubik. Oke sahabat-sahabat yang 3, setelah mendapatkan angka tadi, baru kita bisa interpretasikan dengan peraturan yang ada untuk menyimpulkan hasil dari pengukuran kita, baik FVDS maupun FVDS. Oke, dalam video ini saya harapkan sahabat-sahabat K3 memahami untuk pengukuran debu pada mata kuliah implementasi K3 ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dari hati.